Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kita lanjutkan lagi karena session kemarin itu sudah hampir 18 menitan ya. Jadi kita lanjutkan di sini masih tentang ngaji Al-Hikam ya, karangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Al-Hikam ke-94. Penolakan bisa jadi adalah pemberian. Ketika dia memberimu, dia mempersaksikan kebaikannya. Ketika dia tidak memberimu, dia memperlihatkan kuasanya. Pada semua itu, dia memperkenalkan diri kepadamu dan mendatangimu lewat kelembutannya. Saya ulangi, ketika dia memberimu, dia mempersaksikan kebaikannya. Ketika dia tidak memberimu, dia memperlihatkan kuasanya. Pada semua itu, dia memperkenalkan diri kepadamu dan mendatangimu lewat kelembutannya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati menambahkan penjelasannya, yaitu seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Ketika memberimu, Allah menampakkan sifat-sifat kebaikannya berupa kemuliaan, kemurahan, kebaikan, kelembutan, kasih sayang, dan sebagainya. Ketika dia menolak memberimu, dia menampakkan sifat-sifat kuasanya yang mengandung keperkasaan, keunggulan, paksaan, kesombongan, kekerasan, dan ketidakbutuhannya. Dalam dua kondisi itu, Allah mendekatimu dan menghendakimu untuk mengenalinya. Jadi Allah ingin dikenal melalui berbagai peristiwa, berbagai cobaan, berbagai ujian, berbagai karunia, berbagai anugerah. Semua itu adalah Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita.
apakah kita aware, kita sadar, kita melek, kita cerdas secara spiritual atau tidak gitu ya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing gitu, niat dan tujuannya hidup itu untuk apa? Untuk mengenal Allah. Tetapi apakah kita sadar ke hal situ, atau kita hanya sibuk dengan mempelajari syariat tanpa mengetahui hakikat-hakikat dari ilmu syariat itu tersebut, padahal untuk ketauhidan dan untuk mengenal Allah gitu. Tetapi banyak manusia di antara kita sadar secara syariat namun masih buta terhadap hakikatnya ilmu syariat tersebut, apalagi tentang hakikat makrifat gitu, bahwasannya Allah itu mengenalkan kita sebuah ilmu syariat pun itu Allah itu hendak mengenalkan dirinya, tapi banyak yang tidak tahu di antara kita itu gitu ya. Kita pun demikian. Bila ingin dikenal orang lain, kita bisa memberi pemberian kepada orang itu, bisa juga menyiksanya. Kedua cara tersebut menjadi sebab kita dikenal oleh orang lain. Namun kalau yang jelek-jeleknya jangan diikuti ya, ini hanya sebagai istilah saja gitu. Jadi kalau untuk dikenalkan, apalagi sekarang ya di zaman sosmed itu mudah sekali. Kalau misalkan mau cepet viral ya udah bikin yang aneh-aneh aja gitu kan, bikin yang nyeleneh atau yang tidak sesuai dengan syariat perilakunya misalkan, atau apalah gitu yang bikin gebrakan-gebrakan penuh sensasi, pasti cepat dikenal. Nah begitu juga Allah hakikatnya, dengan berbagai peristiwa yang kita lalui, yang kita alami, penolakan, pemberian, karunia, anugerah, kasih sayang Allah, semua itu tentu Allah itu ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Tinggal kitanya sadar atau tidak, melek atau tidak, cerdas atau tidak secara spiritual. Tentunya spiritualitas secara Islami ya. Maka pahamilah dengan kedua cara itu Allah mendekatimu, karena pengetahuanmu tentang sifat-sifat kebaikan dan kuasanya merupakan karunia dan kasih sayang terbesar Allah untukmu. Oleh sebab itu, kau harus mensyukurinya. Kesimpulannya, yang dituntut dari para hamba adalah agar mereka mengenali Tuhannya melalui sifat-sifat dan nama-nama baiknya. Tak ada jalan lain untuk mengenalinya kecuali Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada mereka atau kepada kita semuanya. Caranya bisa dengan menurunkan musibah-musibah dan cobaan-cobaannya, bisa pula dengan menganugerahkan pemberian-pemberiannya yang sesuai atau berbeda dengan keinginan mereka. Oleh kepentingan, siapa yang mengenal Tuhannya dengan baik, ia tidak akan terlena oleh kepentingan diri sendiri. Ia tidak akan membedakan antara pemberian dan penolakan Allah, karena masing-masing merupakan jalan yang membawanya menuju makrifat tentang sifat Allah, baik itu yang berhubungan dengan sifat-sifat baiknya maupun dengan sifat-sifat kuasanya. Nah tentu kita sudah belajar sifat 20 ya dari kecil. Jadi sesungguhnya sifat Allah itu lebih dari 20, namun semua sifat-sifat Allah dari jutaan atau miliaran sifat-sifatnya Allah itu dirangkum ke dalam 20 sifat itu gitu ya. Jadi jadi 20 sifat itu yang mewakili, seperti halnya Asmaul Husna, kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang sempurna, bahwa semua nama-nama di dunia ini hakikatnya itulah nama-namanya Allah, tetapi banyak yang tidak kita ketahui. Nah disitulah dirangkum adanya Asmaul Husna 99 nama Allah yang sempurna. Jadi itu merupakan perwakilan gitu. Tapi sesungguhnya ya semua nama yang namanya kita kenal, apapun berbagai bahasa, itu ya hakikatnya nama-namanya Allah gitu kan. Tetapi
banyak yang tidak mengetahuinya gitu. Makanya dirangkum, cukup kita mengetahui dari 99 nama Allah yang sempurna saja, itu pun banyak yang masih belum hafal gitu. Tetapi dengan kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat, kita jadi mengetahui oh ternyata semua nama-nama yang ada di dunia ini hakikatnya itu adalah nama-namanya Allah gitu ya. Makanya belajar tasawuf itu jangan tanggung-tanggung, sehingga kita bisa mengenal keseluruhannya, baik itu sifat Allah, nama asmanya Allah, dan juga zatullah gitu ya. Jadi itulah keuntungan kita belajar ilmu tasawuf, sehingga ilmu kita itu tidak tanggung-tanggung gitu. Intinya kan sebelum kita belajar syariat memang seharusnya kita belajar makrifat dulu, belajar mengenal Allah dulu. Tetapi kita malah terbalik, ilmu syariat dulu yang kita pelajari, baru setelah ibaratnya imannya benar-benar kuat baru kita merambah ke makrifat. Tetapi itu tidak apa-apa, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Jadi cukup sekian ini kajian Al-Hikam, sedikit saja dulu, yang penting bisa difahami. Jadi kesimpulannya, setiap peristiwa, musibah, cobaan ataupun ujian, baik dan buruk, senang dan sedih, lapang dan sempit, bahagia dan derita, sedih dan bahagia, ataupun misalkan menangis dan tertawa, semua itu adalah hakikatnya Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Tinggal kitanya melek spiritual atau tidak, cerdas secara spiritual atau tidak, dan kita menyadarinya ataupun tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Tujuan kita hidup itu untuk apa? Dalam Al-Quran, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya menyembahku atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk mengingatnya, untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Hakikat kita mengingat Allah ya untuk mengenal Allah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sekian dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.